Tampaknya saya terus di Mata Najwa. Saya ingin langsung ke Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ariza Patria. Bang Ariza, saya mau langsung to the point. Apakah memang ketika keputusan untuk mengetatkan PSBB diambil itu tanpa melalui koordinasi dengan pemerintah pusat? Saya ingin klarifikasi itu. Yang pertama, kami dalam mengambil kebijakan, Pak Gubernur selalu berkoordinasi di internal kami, kemudian secara horizontal dengan Pangdam, Kapolda, Kajati, dan lain-lain, kemudian dengan para pakar, Pak Epidemiologi, termasuk Prof. Pandu, dan lain-lain, kemudian juga secara vertikal dengan gugus tugas, bahkan dengan pemerintah pusat, kami secara rutin rapat dengan para menteri, para menko, bahkan kadang dengan presiden langsung. Jadi itu rutin sejak Maret hingga bulan ini. Oke, kemudian memang Bang di Ariza, minggu kemarin, Bang Ariza, ya, khususnya yang kemarin, karena kan kemudian sempat terlontar pernyataan dari Menko Perekonomian bahwa seharusnya koordinasi dulu begitu. Bagaimana jawaban Anda atas itu? Apakah memang tidak koordinasi? Sesungguhnya melihat data-data yang ada kan semua tahu kita memantau setiap hari ada peningkatan data-data. Dan kami putuskan di rapat 2 hari sebelum diumumkan di internal dengan SKPD, dengan para horizontal. Dan hari itu juga Pak Gubernur menghubungi gugus pusat dan pemerintah pusat. Saya sebagai saksi sore itu bahkan malam itu menghubungi Menko dan memberitahu bahwa situasi seperti ini kita akan memberlakukan PSBB dengan ketentuan. Kenapa diumumkan hari Rabu? Supaya memberi waktu untuk Rabu sampai hari Minggu agar semuanya bisa mempersiapkan diri, termasuk kami akan menyusun regulasi yang lebih lengkap. Jadi sejujurnya sudah berkoordinasi, memang mungkin karena hari berikutnya ada masalah sedikit soal IHSG, namun bersyukur setelah hari Minggu sudah kembali normal. Jadi sekali lagi kami tidak mempermasalahkan, kami perlu yakinkan bahwa kami antara pemerintah provinsi DKI dengan pemerintah pusat selama ini sangat baik bersinergi. Pemerintah pusat memberikan dukungan yang baik selama ini. Jadi mohon yang kita hadapi sekarang adalah kita melawan. Kalau dianggap kebijakan-kebijakan yang diambil ini kebijakan yang sifatnya kompromi, karena ada aturan yang tadinya disebutkan akan seperti ini, tapi kemudian setelah berkoordinasi, setelah rapat dan tiba-tiba berubah, itu kompromi bukan? Mbak Nana perlu ketahui kami sejak awal tidak pernah menyebut ada PSBB total. Itu persepsi dari publik atau media ketika kami menyebut akan menarik rem darurat, kemudian dipersepsikan seolah-olah itu kembali total seperti PSBB semula. Sebetulnya yang kami maksud, kami mengerem darurat secara bertahap tentu dan ada pengetatan. Pak Anies juga menyebutkan bahwa masjid tetap boleh, rumah ibadah cuma untuk yang raya itu disesuaikan atau tidak boleh. Ada beberapa unit kegiatan yang tetap 50%, ada yang ditutup, bahkan untuk perkantoran yang esensial ada 11 itu dibuka 50%. Dan yang lainnya kita minta dibuka hanya 25%. Jadi memang ada pendapat publik yang menganggap seolah-olah kami ingin memberlakukan PSBB total, padahal bukan PSBB total, tapi PSBB yang kami perketat. Bang Faisal bagaimana? Apakah memang ini bukan kompromi, tapi memang ini mencari seperti yang tadi disampaikan oleh Bang Ariza, memang sejak awal bukan total begitu, tapi ada tahapan-tahapan. Jadi persepsi publik yang keliru. Ya sudah tentu saja ada tarik ulur seperti tadi kan logika publik kalau Taman Suropati misalnya, Gelora Senayan, orang lari-lari, ada social distancing, udara terbuka, tidak boleh, tapi mal yang tertutup boleh. Ya, ini kan ada kekuatan tentu saja yang ikut memengaruhi. Kemudian 11 yang esensial. Coba hitung 11 yang esensial itu kontribusinya berapa persen? Lebih dari 75%, jadi praktis semua boleh gitu. Tidak ada yang ditutup gitu. Boleh 25%, boleh 50%. Nah oleh karena itu barangkali mumpung belum terlambat, bikinlah itu guidelines dari pusat itu, seperti CDC bikin guidelines, ini indikator-indikatornya. Kalau sekarang kan indikatornya sama tapi interpretasinya beda setiap daerah itu. Sekali lagi seperti Dr. Pandu katakan, ini satu kesatuan daerah, disinilah pentingnya pusat itu. Pusat itu ada untuk mengharmoniskan daerah-daerah supaya seia sekata. Ya enggak bisa begini terus kita. Satu kesatuan utuh ini. Yang ada cuma batas administratif kok. Ya, selebihnya enggak ada. Oleh karena itu ayo bimbing daerah itu untuk sepemahaman,
untuk menggunakan guidelines yang sama, indikator yang sama, sehingga semua bisa lihat, wah ini sudah begini nih. Kalau begini, positivity rate-nya seperti apa, angka kematiannya seperti apa, semua orang udah tahu nih pasti ini akan diperketat. Yang nyuruh gasrem juga kan presiden. Ya istilah gasrem itu kan dari presiden. Jadi saya terus terang saya tidak setuju dengan gasrem. Ini soal manusia. Ya kalau digas mati dia nggak bisa direm lagi kan. Nah jadi pakailah istilah-istilah yang memang dipakai di dalam ilmu kedokteran itu, ilmu penyakit menular itu. Dan oleh karena itu lebih banyak bicara jangan Luhut Panjaitan, Erlangga Hartarto, siapapun itu, tapi yang bicara itu Anthony Fauci-nya gitu yang dipercaya rakyat. Siapa Anthony Fauci-nya? Mungkin dokter Pandu, mungkin dokter apa, asal jangan Menteri Kesehatan ya. Lebih parah lagi itu. Baik. Terima kasih Bang Faisal Basri sudah bergabung bersama kami. Bang Ariza terima kasih. Dan Pak Pandu Riono terima kasih banyak sudah bergabung di Mata Najwa malam hari ini. Terima kasih kepada Anda yang sudah menyaksikan Mata Najwa. Sehat terus teman-teman. Selamat malam. Sampai jumpa. Sudah 6 bulan corona beredar di Indonesia. Opsi kesehatan atau ekonomi masih mengemuka. Kegamangan dan tarik ulur menjadi bukti kuat dilema itu masih begitu erat menjerat. Pandemi ini memang tidak mudah diatasi, apalagi jika kebingungan masih terus terjadi. Kompromi berbulan-bulan belum melandaikan kurva, ekonomi juga belum kembali seperti semula. Mungkin karena segala daya tidak terorganisir baik, sebab kita masih tersandera oleh agenda politik. Sungguh mengerikan sebuah bangsa yang sukar bersatu, bahkan bencana belum bisa bikin kita bahu-membahu. Jangan sampai kita berutang penjelasan pada anak cucu mengapa kita gagal bersekutu di tengah bahaya bom waktu. Dengarlah nyanyi sunyiku, bait risauku, rindu terpendamku, menyala dalam hayatku, duka padamu, duka padaku, saling lebu, menghalau awan mendung, kemanusiaan itu seperti terang pagi, rekahkan harapan, menepis kabut gelap, niatkan kunjung terkepal, bekik menebal, terjang arah, pagi pasti terkejar.